Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izam maru bihim yataghammazun. Apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Sepanjang kuliah baru kali ini kita temukan betapa Allah itu maha rinci, maha detail. Anda boleh mencari kitab dari ujung timur ke ujung barat, dari ujung utara ke ujung selatan. Ada tidak Tuhan kalian itu begitu detailnya dalam mengisahkan, dalam menisbahkan, dalam menghayati bahwa perilaku, adab, sopan santun dalam sebuah pergaulan, dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah masyarakat. Tuhan kalian memerincikan gak seperti halnya Tuhannya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita telah lagi. Apabila mereka orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah pengikut Muhammad pada waktu itu, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Jadi kalau engkau mengaku Islam, engkau mengaku pencinta Muhammad, engkau mengaku pencinta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagi yang Sunni engkau mengaku pencinta Ali, bagi yang Syiah pencinta Husain, pencinta Hasan, Fatimah, Khadijah dan lain-lainnya itu. Sadar gak bahwa Allah itu maha rinci? Maha melihat tingkah laku manusia yang paling rinci sampai mengedip-gedipkan mata. Allah itu di kursi yang paling tinggi, namanya Arsy. Sekali lagi kita pernah bahas bahwa orang yang beriman itu tidak akan pernah merasa dirinya suci. Dengan logika bahwa kita bertemu Elizabeth, kita tahu itu ratunya Inggris, tidak mungkin kita selonong boy masuk Buckingham. Itu ratu manusia, ini ratunya, rajanya, pencipta alam semesta. Apa karena kita pandai mengaji, kita rajin sholat, kita rajin ibadah, lalu kita selonong boy gitu masuk arsinya Allah? Merasa suci gitu, mempunyai pengikut luar biasa jutaan. Jibril saja tidak berani menginjak arsinya Allah. Ketika Muhammad Isra Miraj, ya Rasulullah, aku cukup sampai di sini. Engkau silakan bertemu dengan Allah. Ada berapa hasta, ada beberapa, kalau zaman dulu ukurannya tombak, belum ada itu ukuran meter, ukuran kilometer dalam silsilah, apa istilahnya, jarak. Ukurannya hasta, tombak. Itu sekitar 8 tombak itu. Rasulullah menghadap. Jibril kalau maju lagi, beberapa tafsir mengatakan dia akan terbakar, tapi Rasulullah tidak, artinya suci. Lalu Tuhan yang begitu suci kok? Ini kan Al-Quran itu firmannya Allah yang disampaikan oleh lidahnya Jibril. Kok mau sih menulis tentang mengedip-ngedipkan mata? Tuh. Perilaku, adab, sopan santun itu sangat dijunjung oleh Islam. Makanya gedeknya iblis itu ketika mendengar doa Ibrahim, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang kelak nanti akan seperti bintang-bintang di surga atau seperti bintang-bintang di bumi yang menerangi malam dari kegelapan jahatnya iblis lanatullah. Aduh, pusing. Karena tahu kalau doa Nabi itu hijabnya udah hilang. Pasti Allah pertimbangkan luar biasa. Aku kabulkan Ibrahim kecuali mereka yang kufur dan tidak mensyukuri nikmatku. Kita beruntung
punya Tuhan semacam ini. Mau kesuciannya itu, mau kebesarannya itu, mau kemahatinggiannya itu, rela mengurusi tentang pada masa Rasulullah loh ya. Kita bicara ini umatnya yang paling pada saat itu minoritas, bukan mayoritas seperti sekarang. Di beberapa negara kita adalah mayoritas, minoritas. Ngedip-ngedipin mata, ngenyek. Tuh lihat tuh, seperti yang kita telah kemarin itu, udah lama sekali. Lihat itu tingkah lakunya pengikut Muhammad itu, ketawa-ketawa budak-budak itu ke orang gila. Seolah-olah mahkota Khosrow sudah ada di kepalanya. Mahkota Khosrow itu mahkota intan, berlian, jamrud, batu-batu mulia yang dimahkotakan kepada Khosrow, Raja Persia. Makanya kasihan kalau melihat anak-anak sekarang ucapannya kotor, ngata-ngatain. Memang sih dalam pergaulan itu sudah hal yang biasa, apalagi kalau kita berteman itu, kalau kita tidak ngatain jorok, kita tidak ngomong jorok itu sama teman, itu berarti bukan teman akrab. Saya paham betul lah. Tapi Islam itu sangat tinggi peradabannya. Makanya walaupun engkau nanti teknologinya itu sudah sampai ke Mars, sudah sampai kemana-mana, Islam itu tidak akan pernah hilang. Itu janji Allah. Al-Quran sebagai senjata saktinya. Jangan perilaku kafir zaman dulu untuk umatnya Muhammad sekarang dipakai oleh kita sendiri untuk menjelek-jelekan umatnya Muhammad juga. Ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya pengalaman di Sunni ini, saya sebelum mengenal Syiah waktu kuliah itu 25 tahun. Dan saya bergaul dengan orang Syiah itu juga tahu itu tingkah lakunya juga orang Syiah. Bahkan di dalam sebuah pengajian itu di Syiah itu, dia ingin mendikte saya. Ente Syiah dari lahir apa tidak? Tidak. Oh berarti dulu kafir. Kan luar biasa kurang ajarnya mulut orang itu. Saya dibilang kafir waktu lahir. Kalau saya kafir berarti kakek saya yang haji itu juga kafir. Saya coba lagi kedua, oh tingkah lakunya sama, ya udah saya keluar dari majelis itu. Jadi orang Syiah jangan kegeeran juga, hati-hati, ya. Saya tahu Husain demi Allah, saya cinta Husain demi Tuhan, demi Allah, demi Rasulullah. Bahkan ketika benar itu ulah Yazid, entah kapanpun insya Allah kalau mungkin saya ada itu ketemu muka, saya ludahin benar. Kalau memang terpenggalnya Husain karena Yazid. Tapi kalau tingkah laku penggemar Husain semacam itu, mengkafir-kafirkan yang dari lahir karena kita Sunni terus kita kafir, oh tidak, jangan. Kakek saya haji, berarti kakek saya juga kafir. Hati-hati kalau menyebarkan Syiah juga hati-hati di sini. Sekali lagi kita beruntung punya Tuhan yang sangat mengedepankan sopan santun, adab. Ya bolehlah. Karena kita juga manusia bergaul, ya wajar lah. Anjing, babi, sialan sama teman tanpa sakit hati, ya wajar lah, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, jangan tingkah laku orang kafir itu yang dulu untuk orang Islam, terus kita lakukan untuk Islam kita sendiri yang Sunni mengedip-ngedipkan mata yang ke Syiah, yang Syiah mengedip-ngedipkan mata ke Sunni. Kalau gitu terus ya udah, kita jadi mainan lanatullah, jadi mainan barat sampai kapanpun. Akan terhina anak cucu kita. Ya harus kuping saya kalau tidak. Alhamdulillahirabbil alamin.